Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim 'allimni, ya mufahhima Sulaiman fahhimni. Allahumma tsabbit janani wa adral haqqa ala lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bab puji-pujian Allah dakka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian sebab kaping 4 engki kak dintoh Allah menerangkan bahwa pribadi Rasulullah tak ben saromben nyampeaki wahyu kecuali kalaban izin Allah. Artinya satajana tabu saya sampai ke Rasulullah arwah beni karangan Rasulullah, tapi arwah wahyu seturunna ki Allah lewat malaikat Jibril kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Jadi mempas bodo orang yang ngarani bahwa Al-Quran itu kuna Nabi Muhammad dama bodo, bahwa Al-Quran itu Rasulullah yang ngarang, maka satu puduna orang mestinya logika namun aktif, pikiran namun sadar, namun beres. Kan sejarah sudah menuturkan bahwa Rasulullah ketika menerima wahyu pertama, tepatnya Rasulullah berada di Gua Hira, datang malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Kemudian malaikat Jibril meminta kepada Rasulullah kanggo membaca. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Baru maju ke Rasulullah, ma ana biqari'in, kula tak teti maca malaikat Jibril. Sampai 3 kali malaikat Jibril minta kepada Rasulullah kanggo maca Iqra sampai 3 kali. Pakun jawab Rasulullah, ma ana biqari'in, kula tak ning maca. Karena memang Rasulullah masa kecilnya Rabbani dihabiskan kanggo sekolah ajar. Tapi Rasulullah menghabiskan masa kecilnya itu dengan menjadi seorang penggembala. Terus mereka pas atau gong ngalak ropa turun dari orang pun macam-macam. Jadi ajami istilahnya. Tak tahu maca, tak tahu nulis, buta huruf nah samangken. Pas kemudian dari orang saya buta huruf, saya tak tahu maca sama sekali. Pas kemudian mampu mengarang kalimat yang seindah Al-Quran, mengarang kalimat yang seluar biasa Al-Quran, orang kan sangat tak masuk akal. Padahal dia beda orang terkenal salah, cek tak tahu maca, tak tahu nulis. Pas tiba-tiba menyampaikan sesuatu sangat indah, sangat luar biasa, maka teka amak kose orang sikit buru kenal, keluarganya tibi, tak erat partaja, mon jiri oleh tibi nangarang. Pasti orang atanya marah, ibeli siapa bana? Justru mun iya ko abo nak ko ni aku ulang ngarang. Orang tak rapat aja. Be na orang tahu kapila. Edin na orang tahu coba na tak tahu maca, tak tahu nulis. Pas bisa temu puisi dengan kata-kata yang indah, tak masuk akal je. Lah marang aku. Beli siapa wan? Atau bana nyonto dimma wan? Pasti ngaruh. Mon tak keng karena kadengkian na, kairian na, ben kagelian na atena orang-orang kafir Quraisy Islam ba. Kangkui menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kemudian pas dia maboda, Al-Quran kuna Nabi Muhammad dia maboda, juga karangan Muhammad. Maka untuk itu Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu tidak menyampaikan sesuatu kecuali itu memang sesuatu yang datangnya dari Allah. Artinya wahyu dari Allah. Montakin karena wahyu dari Allah, Rasulullah tidak tahu. Makanya dari saking pengkona
Orang kafir Quraisy lah, mbak sampai Allah rerengan tak laten. Tantang mun Allah. Ya yuk, mbak namun lagar aroma sarya, mak pole Muhammad saya tak tahu maca tak tahu nulis bisa ngarang. Siapa dina si paling pintar yuk? Nulis Al-Qur'an. Lutuluna penta sampai 10 surat. Faktu bi asri suwarin 10 surat. Penta sa surat. Lamun 10 surat mi banyak gelu sa surat. Faktu min suratin mara akabai sa surat pi papada benar Al-Qur'an. Mon katibian me tak kelar acak lah kapi siapa yang mampu siapa orang yang kepandai mengarang syair, yang kepandai membuat kalimat-kalimat indah, acak wad'u syuhada aku manistata'tum. Ajaklah siapa kapis yang kemampuan anak ajak. Akabai satu surat saja dalam Al-Quran. Pada benar Al-Quran. Kalau ada saya bisa, ada saya sanggup. Beda situng dan macetah. Nyamana Musailamah Al-Kadzab. Sanggup ngarang Al-Quran. Ngalak nengi surat-surat saya pendek-pendek. Kekera ngarang judulnya surat Gajah Al-Fil. Tapi kawan itu ada surat Al-Fil, mahu Al-Fil, gajah, apa itu gajah? Gajah lah binatang yang besar. Ya, tepat lagu anak-anak TK. Tepat puisi anak-anak TK. Belalainya panjang, kupingnya lebar. Ada kekeret. Tidak ada satu pun yang sanggup cek kose menandingi, menyamai, tapi tak bisa. Maka kemudian orang-orang selagar buka hati Nabi Allah, ongku benar-benar mengakui bahwa apa yang disampaikan Muhammad itu bukan dari Muhammad, akan tetapi itu adalah wahyu dari Tuhannya Muhammad. Tak tahu kalau itu wahyu dari Tuhannya Muhammad. Justru orang-orang samangken nikah memang mengandalkan kepandaiannya, justru terjebak dengan kepandaiannya sendiri. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, ning ibarat sing ngajar tafsir, ning ibaratnya orang sing ngajar tafsir tak kutuna ulama. Justru kadang orang-orang Yahudi ruas sing ngajar tafsir. Dilagar bek sengreng. Ulama-ulama ni dia buru ngajar tafsir. Mon ulama ni dia pas ngajar tafsir Taurat, Injil, wah kaperakil aja. Ibarat orang Yahudi biasa ngajar tafsir Al-Quran. Tapi justru di sanalah mereka terjebak dengan kepandaian yang mereka miliki mengkaji isi Al-Quran, kemudian menjadi takjub. Berema pikiranna, tak mungkin mun kunna ngangkui kapenterana manusia kemudian mampu merangkai Al-Quran seluar biasa ini. Akhirnya pas banyak orang-orang Yahudi si alim tafsir kemudian masuk Islam karena ketakjubannya terhadap kalimah-kalimah yang ada dalam Al-Quran. Jadi tak mungkin orang yang sudah luar biasa canggih pikirannya menguasai terhadap tafsir Al-Quran saja mengakui bahwa tak kira bisa manusia sing ngarang amar. Tiba naruh mas engkau lah pinter lah tafsir. Sastra Arab engkau lah pinter lah. Tapi engkau tak bisa ngarang amar dia. Pas berema Nabi Muhammad ajami, tak bisa maca, tak bisa nulis. Berarti dia memang benar-benar benih karangan Nabi Muhammad. Ada karangan al-zat semahal luar biasa, bahkan yang ilmunya melampaui semua ilmunya manusia. Dari ketakjuban itu, apa permen hidayah Allah, pas datang keimanan dalam hatinya, pas kekera masuk Islam. Jadi kemudian Allah menegaskan dengan surat An-Najm dari ayat 1 sampai ke ayat 12, Allah kemudian menegaskan bahwa bahwa semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar-benar wahyu yang datangnya dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara.
Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu, yaitu Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Ada nih surat An-Najm ayat 1-12. Allah menegaskan, terutama nengi ayat keempat, in huwa illa wahyu yuha. Jadi ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian puru pas Nabi Muhammad menyampaikan. Jadi tak langsung tamajeta Nabi Muhammad. Artinya mun tak datang wahyu, tolos tak jawab. Jadi semua persoalan, baik itu persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan ekonomi, perdagangan dan semacamnya, jawab Nabi Muhammad itu benih berangkat dari hawa nafsunya. Wa ma yantiku anil hawa, benih berangkat dari hawa nafsunya Nabi Muhammad. Artinya benih jana pangapura jana anak amangkan benih Qur'an kunjal. Laju nanu menjadi tak oleh amun keng mararwa Nabi Muhammad ngangku jurus ilal itu lidam. Mun atanya mun kira mau untung ka bana kocak para jaretara bodo orang ngening kotok cak. Tapi kan nyana ngocak lala ocol juda haram. Tapi eman ada ning ngajuko boleh ning kotok. Siau matau wan haram. Bo haram. Lala lagi begagiai tak jelas dia kari ocol de badan halal. Ki begagiai. Kiai na yantiku anil hawa. Beneran Nabi Muhammad kan uama yantiku anil hawa. Asyara kiai yantiku anil hawa. Ampu kora kunjal lah kan. Ibasaki mak bekraja cukup kotok. Terrogiain. Ani kabar mah hukum bagi kulo ning cukup tapi cukup kotok. Ya jeria haram. Pungki burum manikai man si ocola kulo. Pasta ning lain ning nikah kulo. Ya mararia. Bedetelil. Al-qutuku haramun illa litu lidang. Napa henake? Kotok ria haram angin satu kali ebang. On marah kini kage tore jan. Kan tok sabaro iki mulai sabaro bagi kiai. Arwa yantiku anil hawa. Kiai moto sokom beni patapak ka hukum saking abanan di kepentingan ka hukum. Arwa sekoca acual hukum. Sekoca acual agama mararwa. Aba na andi ilmu, ITTP ilmu mana Allah, tapi digunakan untuk sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bertanggung jawab, hanya demi kepentingan kemauan hawa nafsunya tibi. Menurut Rasulullah, Allah tibi jelas dan tegas menyampaikan wa ma yantiku anil hawa. Bahwa semua persoalan hidup diselesaikan yang dijawab oleh Nabi Muhammad itu semua berangkat dari apa yang sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lewat wahyu yang diwahyukan. Jadi tak benar-benar. Pada dasarnya semotos hukum itu Allah. Makanya kocak hukum Allah bakun. Tekan Nabi Muhammad semotos. Arah haram, arah halal, arah sunat, arah wajib. Nabi Muhammad semotos. Tapi orang bakun ngocak hukum Allah. Kenapa? Karena sejatinya itu Allah yang memutuskan bahwa ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Saking saya menyampaikan itu kepada kita adalah Nabi Muhammad. Allah khalik, Nabi Muhammad makhluk. Jadi secara hukum logika manusia tak mungkin khalik langsung bercakap-cakap dengan makhluk. Contohnya siapa? Nabi Musa. Ketika ingin bercakap-cakap dengan Allah tak mampu. Dimampukan oleh Allah, tetapi kemampuan pendengarannya itu dilipat gandakan ke Allah. Artinya mengakui kopeng teh beteh mara kopeng siang kui ini kah? Bani guna letu. Tak tahu lah saya bosah. Dari saking tak mampu. Maka Allah menyampaikan wahyu itu melalui malaikat Jibril.
Malaikat Jibril sih mendepak ke Rasulullah. Pas kemudian Rasulullah andi pemahaman tentang apa yang disampaikan malaikat Jibril. Kemudian pas potos. Oh jadi oleh, oh jadi tak oleh, oh jadi haram, oh jadi halal. Ada kotu, ada wajib untuk lakukan benar tu sah. Ada sunat dah lakukan oleh kejaran, tak lakukan injak tak tu sah. Itu semua adalah keputusannya Allah lewat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu dikatakan utusannya Allah, yaitu orang yang membawa syariatnya Allah kepada kita. Orang yang mengajarkan syariatnya Allah kepada kita yaitu Nabi Muhammad melalui wahyunya. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad merasa pede. Dari saking terbiasanya bila ada masalah, mesti malaikat Jibril datang ngibawa wahyu dari Allah. Ayat ini kan cator mengku orang-orang sifat aja pun bahwa Al-Quran itu memang wahyu. Jadi Nabi Muhammad pede. Bila ada masalah, tenang Nabi Muhammad. Kenapa? Sudah terbiasa beri mulai bila ada masalah, malaikat Jibril datang ngibawa wahyu. Bisa jawab Nabi Muhammad. Bodoh persoalan sulit boleh. Malaikat Jibril datang mendapat wahyu, bisa. Setong tempo, ada orang Yahudi datang. Angkui tanya. Waktu itu malaikat Jibril tak datang. Tapi karena saking pede Nabi Muhammad, malaikat Jibril pasti datang. Ngocaklah juga orang Yahudi. Lakuna ya. Mau tenanglah juga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yakin, persoalan abu nabi. Malaikat Jibril datang angkui menyampaikan wahyu Allah. Ada orang Yahudi saya tanya, mau tak jawab kan apa juga agama dia. Masa tak datang dengan malaikat Jibril. Tadi langsung dah majedan Nabi Muhammad. Dah majedan jangan sabar. Setelah langsung masangkup. Lakuna ya. Okey, yang tu saja. Kapan lakuna datang orang Yahudi, ada malaikat Jibril tak datang. Rekong Nabi Muhammad. Borong marah. Apa sih kau jawab? Tak jawab beri kare nyangkup ngocak lakuna. Jawab wahyu tak datang. Apa sih kau jawab? Mari nang sekejap datang ku malaikat Jibril. Tapi benih langsung menyampaikan wahyu tentang apa sih tanya orang Yahudi lah. Tetapi menyampaikan wahyu tentang teguran dekat Nabi Muhammad bahwa langsung tamajeta antus engkau kalau pas karo turun ayat pas wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada illa ayyasha Allah. Langsung mutus saki perkara laguna sadu malam antus kalau illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Tekala nang ucap laguna sadu malam Allah tak menghendaki tak bisa. Pas muncul syariat dalam agama kita Islam, mun ajanji ke orang, disyariatkan ngucap insyaallah. Tapi insyaallah roh mun abek lah kerana kasangkupan. Benih sama kan rusuh. Insyaallah kegawe pangalengan. Onggono ku tak nyangkupa. Laku nak gabung ko ya, asli na ati na tak nyangkup lesok. Saking sing ngucap enten tak teti, sing ngucap kita ko etaki. Keker pas syariat Islam ke bedeng tandeng insyaallah. Kapan tak datang do mau nak beri itu santos mengko. Engki kula kan ngucap insyaallah. Engki takut maragaru beda aral lewa. Padahal tak datang. Tapi insyaallah saya syariat akhirwa. Insyaallah nak orang silakan sangkup. Kasih janji gero sangkup lagar. Laku na denja. Sangkup lagar. Apa ngarentarongku? Saking karena ingat pada syariat ini dalam Islam bahwa kita tidak boleh memastikan segala sesuatu, harus tetap disandarkan terhadap kemauannya Allah. Mun Allah ngeti ia terjadi, mun Allah tak ngeti tak terjadi. Engkau kuna kare sangkup, engkau kuna kare terus, tapi mun Allah tak ngeti engkau tak ada pak. Mangkana pas disyariatkan ucap engki insyaallah. Ada yang ceng orang ajunan ya tolong kan. Oh iya insyaallah. Beri insyaallah. Ciri oh iya. InsyaAllah kau entar wakun kok. Becek macam. Mak boleh berabaan saya keluar yang budak dosa. Rasulullah selagar iutus man Allah. Manusia paling ika cintai man Allah. Tak oleh langsung tamanya talakuna. Ia tegur man Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ada bukti bahwa segala sesuatu memang diwahyukan dari Allah. Bila lagar Allah tak mewahyukan, Rasulullah bingung. Posang Rasulullah tak berumar yang saya jawab. Apa yang jawab? Tak tahu angkul lah kan. Terus mak tahu motos arwah oleh wahyu.
Kapan tak oleh wahyu situng oleh nyorot kalau biasa langsung jawab atau ndak galakun. Nomor 2 galakun tak ada tenggung ku wahyu tolos tak bisa jawab. Sing bas esosol boleh wahyu berikutnya harus bisa jawab. Nah, di situ Allah sengaja membuat Rasulullah kalero, kalau secara syariat kalero acunci goreng bas lecer. Tapi yang gunung ko Rabb niking kana Nabi Muhammad andi sifat lecehkan, andi sifat kup menyangkup padahal tak titis benih. Allah ingin mengajarkan kepada kita syariat dan sekaligus ini adalah sumber tauhid bahwa ketika sesuatu itu tidak dikehendaki oleh Allah, semampu apapun kita merasa bisa melakukan hal seperti itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, seperti apapun kita merasa tak mampu alaku apa perkara roh, tapi mun Allah berkehendak pakun bisa. Makanya kita harus berpikir, cek kok takut ka perkara sarah, cek kok takut ka perkara berat, tapi di dalam itu ada petolong Allah ranta pakun. Tapi sebaliknya, cek teng-enteng ka perkara gampang, mun tak ada petolong Allah ada lemah, dul tegala gelu cak nak wakal gampang. On marababaan ngajar saudara tahunan, Pak Kamil berapa tahun sila ngajar ni alhuda. Nang mata nang laku na bagi na tiga, sila berapa tahun bu siapal. Tapi elang cabut petolong Allah, gak teka berapa tahun ngajar. Sebaliknya, pakon guru, ya buat nang ngajar dia. Borom mare ngajar. Cok kita perlu nangale satiyang. Tapi beda petolong Allah nang dalam karena baru karena takdim taat ka guru, bulang tibi man Allah pasti bisa. Nah beda kisah nih untuk beda Pak Siri nya guru matematika gula. Pak Siri ni ahli kitab. Pas tiba-tiba bi kiai pakon mulang matematika. Posang tak ngedete dong sama yang penting. Ya itu guna Pak Siri tu nak cerita golek asa sekolah. Engkau jangan suruh maca kitab, tina tega kitab anyar. Engkau tenang bakon. Apa na boleh kitab silakan la toy mutlak mon ko. Tedung rangko, jegei kapan la toju angkai kitab le suruh mulang. Mangkat bakon. Are suruh ngajar matematika ya. Cit mulai gi asa sekolah lambang kok lagar tak pati tahu kau matematika. Pas la culak guna buat nang ngajar matematika. Kok rasa malam penting tak ngedete dung meker endingnya akhirnya pas kuna yakin iya ada yang kau epakon guru ngocak tak sangkup tak bisa lah guru tak ada dengan gelak kali ngocak ampun nyona sapora bisa ada yang kok entar nyona sapora tak teti keker kuna berbekal keyakinan taat ka guru ben yakin cek guru tak kira akan ya aja ka santrena kuna berbekal tung keyakinan atas petolong Allah, 2 berbekal rasa takdim ka guru, telok berbekal keyakinan cek guru tak kirangani aja santrena pasti pikir mon guru berbekal itu mangkat mulang matematika kaso karena Allah boni kuna tahu ka rumus-rumus hafal aja sampai Pak Siri bisa ngarang rumus ini pengajaran matematika saya sarar wah Pak Siri paling nemu mon Allah rumus cara nak jawab kalau ben gampang dari tak tahu kali matematika sampai dadi master matematika. Kalau tibi deti saksena guru tibi ni hulu nyaman Pak Siri. Jadi prinsip kita sekarang jangan pernah takut terhadap hal apapun, seberat apapun, sesulit apapun. Selama di situ ada pertolongan Allah, semuanya akan selesai. Tapi sebaliknya jangan pernah meremehkan hal sesepele apapun. Jika di situ dicabut pertolongan Allah, maka hal sepele tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat memberatkan kepada kita. Di malar muka kalau abang rutin mau sholawat nyampung ate deka Rasulullah abang bimbingan mon Rasulullah secara langsung sehingga abang bisa meniti ningi jalan seloros jalan selakar nuju deka ajunan Allah sehingga pagi abang ngadep deka ajunan Allah termasuk golongan orang-orang yang selamat oleh rahmat Allah oleh syafaat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup dulu mana manfaat hadanallah wa ikum ajmain bi barakatil Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.